Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah komen dari netizen. Yang komen tersebut adalah di mana saya khotbah di bawah kolong jembatan untuk anak-anak jalanan. Dan komen tersebut seperti ini. Tulisannya Anda lihat ya. Oke. Saudara, mari kita bandingkan dengan pelayanan kami. Pertama, pelayanan anak jalanan, karena ini pelayanannya di anak jalanan, di bawah kolong jembatan. Dan anak jalanan itu kami kasih uang karena pada waktu itu Paskah. Biasanya kami kasih makan. Nah, ini mereka minta uang karena hari Paskah masak makanan terus begitu. Komentar orang ini seperti tadi, Anda sudah baca kan? Nah, kita bandingkan dengan pelayanan kami yang berikut ini lagi nih. Lihat nih. Jadi dalam nama Yesus bisa energi ilahi, kuasa yang Tuhan berikan di mana-mana. Tuhan pakai saya menyembuhkan banyak orang, bahkan coronavirus, bahkan penyakit lumpuh, bahkan ada yang penyakit lambung, ada yang sudah divonis dokter akan mati, tetapi kuasa Yesus menyembuhkan. Hari ini aku berdoa biar sembuh dia, sehat, pulih, sehat, jalannya pulih, kau, pulih, sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, coba. Tadi jalanmu kulihat ini, coba di sini. Coba. Enggak, tadi kamu kan jalannya agak pincang-pincang, coba. Nah, coba sini. Nah, coba gini. Nggak terlalu sakit. Nggak terlalu sakit. Bersyukur berjumpa dengan saudaraku ini. Ya Allah, saya percaya anugerah kasih karuniamu. Tuhan Yesus, selamatkan dia Tuhan, karena dengan kebaikannya nggak mampu. Tuhan, dengan kebaikannya dia nggak mampu. Hanya dengan anugerah kasih karuniamu Yesus dia selamat Tuhan. Oh, saya percaya lewat penebusan Yesus Kristus saya selamat. Saya percaya lewat penebusan Yesus Kristus saya selamat. Dosa saya diampuni. Tapi satu hal yang saya mau tantang saudara, apakah saudara punya hati misi? Apakah Anda rindu jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi Yesus, khususnya mereka-mereka yang belum percaya Tuhan, yang bukan orang Kristen? Kalau memang Anda punya kerinduan untuk mereka-mereka dimenangkan bagi Yesus, dibawa kepada Yesus Kristus dan dibaptis, dukung pelayanan ini. Di layar ini ada nomor rekening, di deskripsi juga ada nomor rekening saudara. Anda memberi, tidak mungkin juga menjadi miskin. Tidak memberi pun tidak mungkin pasti menjadi kaya. Jadi apakah sesuai komentarnya si orang tadi yang mengaku namanya Eporkos S1? Kalau saya tanyakan kepada seseorang, katanya ini malah merek HP ya. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas ini ada orang yang mengetik, bukan robot. Dan saya harap orang tersebut menonton, mendengar apa yang saya sampaikan ini, sehingga klarifikasi saya ini bisa membuat orang ini bertobat. Karena sekalipun dia mungkin pakai nama lain atau akunnya tidak sesuai dengan nama dia, tapi dia kan tahu bahwa itu adalah dirinya. Nah, kalau dia menonton, saya yakin orang ini bertobat ya. Jadi saya akan bacakan. Bisul Lubis, kamu ngomong kasih ya, semua tahu agama penjajah
Jadi begini ya, kalau saya pakai ilmu bahasa yang saya pernah pelajari di sekolah, tentunya gini, bisul itu sindiran ya, bisul. Nah, baru lubis, maksudnya lubis ini ya samalah kok dengan bisul begitu ya. Nah, terus dia katakan kamu ngomong kasih. Jadi dia sedang mau menyampaikan begini, banyak kali omongmu tentang kasih lah, kasih. Semua tahu agama penjajah. Ah, ini sepertinya ambigu, tapi Anda jangan terjebak dengan sekata-kata ini atau kata-kata ini saja. Anda harus kembali lagi kepada bisul tadi. Maksudnya gini, lubis, kamu itu punya agama dan kamu selalu bicara agamamu itu kasih, padahal kamu itu punya agama penjajah. Artinya lubis ini sedang menganut agama penjajah. Pertanyaannya, ya, apa yang pernah saya jajah dan siapa yang saya jajah? Terus agama yang saya anut sekarang ini Kristen, khususnya di Indonesia. Apa ada Kristen di Indonesia ini yang menjajah orang lain? Apa ada seperti itu? Ya kan? Karena kalau kita bicara penjajah, ini sudah bukan bicara hanya person, ini sudah bicara seperti kelompok. Jadi ada kelompok agama yang dikatakan penjajah. Tentu di sini yang dia maksudkan agama Kristen, karena kan si Risuli ini, si bisul yang dia bilang tadi, si lubis ini kan agamanya Kristen. Jadi berarti dia kan berkata agama yang saya anut sekarang itu agama penjajah. Terus pertanyaannya, orang Kristen di Indonesia menjajah apa? Apa yang dijajah di Indonesia ini sama orang Kristen? Itu loh pertanyaannya. Ya, terus dikatakan yang katanya penuh kasih tapi kenyataannya kasih bom. Luar biasa saudara fitnahannya. Jadi komentar orang ini, dia katakan saya ini bicara kasih-kasih, agama saya bicara kasih-kasih, tetapi yang dikasih itu bukan kasih yang mengasihi orang lain seperti yang dipahami banyak orang, tetapi kasih bom katanya. Nah, pertanyaannya adalah kapan saya mengasihi bom? Kapan orang Kristen di Indonesia ini ngebom? Ada nggak? Atau ada nggak orang Kristen ini terus memberikan dukungan, kontribusi atau supply bom ke kelompok-kelompok teroris? Ada nggak? Nah, itu harus dijawab sama si Everkos ini. Dan harus kita klarifikasi, karena hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bila perlu ya, harapan saya ada pihak kepolisian yang menonton ini supaya ini diusut tuntas. Akun siapa sebenarnya ini? Ini kan adu domba. Ini kan namanya fitnah. Kan ada undang-undangnya semua itu. Undang-undang ITE lah masuk ya. Ini menurut saya apa namanya fitnah, bisa juga ini penistaan lah terhadap saya dan terhadap agama yang saya anut. Karena dia katakan agama katanya penuh kasih, kenyataannya kasih bom. Waduh, ini udah keterlaluan menurut saya. Ya, terus penindasan, apa yang kami tindas? Sekarang saya ini menindas siapa? Coba kita bandingkan lagi dengan pelayanan kami tadi, yang di kolong-kolong jembatan dan yang melayani orang-orang yang tadi yang kami doakan. Dan lihatlah pelayanan di Metanoia. Semuanya pelayanan kasih. Semuanya mendoakan orang-orang yang susah, yang sulit, yang bermasalah, yang banyak problem. Bahkan kami sering kali menolong mereka-mereka yang betul-betul mengalami kesulitan ekonomi. Misalnya makan pun udah sulit ya. Ini nanti kita akan melihat orang yang katanya tadi saya dengar kabar baru melahirkan, itu dia tinggal di kolong jembatan. Ya, biar dia bisa punya tempat tinggal yang layak dan seterusnya dan sebagainya. Itu nanti kita akan bantu, akan layani gitu loh. Jadi penindasan yang mana? Everkos, penindasan mana? Kamu agamanya apa juga? Ya.
Dan agamamu yang kau punya itu ngajarkan apa? Karena saya tersinggungnya karena ini berkaitan dengan nama saya dan berkaitan dengan agama yang saya anut. Karena kalau berkaitan dengan saya pribadi, is okay. Itu saya pribadi. Ini agama yang saya anut berarti kan termasuk istri dan anak-anak saya, termasuk semua orang-orang yang beragama Kristen gitu. Penindasan apa? Terus koma, memperkosa. Apa yang pernah saya perkosa? Siapa yang saya perkosa? Bawa orangnya, tunjukkan. Gitu loh. Karena harus kembali kepada yang pertama. Di baris pertama yang dibilang bisu lubis, berarti ini kan mengacu ke saya atau ke agama yang saya yakini. Memperkosa. Nah, ini lagi ada genosida. Ini kayaknya bahasa asing, jadi saya harus pakai apa namanya, pakai konkordan, pakai apa namanya ini, pakai Google ya. Jadi begini, genosida ini berarti tindakan apapun. Nah ini ya, genosida berarti tindakan apapun berikut ini yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok. Kelompok mana yang kami hancurkan? Kelompok bangsa. Bangsa mana? Etnis mana? Ya kan? Ras. Etnis itu maksudnya suku apa? Suku mana yang kami pernah hancurkan? Kami nggak bermusuhan dengan suku Jawa, suku Minang, suku Aceh. Kami itu bersaudara. Kami satu bangsa, satu tanah air. Bangsa Indonesia. Mana ada saya pernah memusuhi suku tertentu. Atau agama kami diajarkan memusuhi suku tertentu, ras. Nah, ras ini berkaitan dengan mungkin ya kayak kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Kami nggak membeda-bedakan. Di gereja itu ada yang kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, rambut merah. Atau agama mana yang kami perangi, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi itulah inti arti genosida tadi, saudara. Jadi kan ini namanya fitnahan yang luar biasa ini si Everkos ini ya. Jadi genosida itu, saudara, bukan sesuatu yang apa ya saya mau katakannya, itu bukan sesuatu kata-kata yang sederhana, itu sangat kejam sekali itu, menghancurkan etnis tertentu, agama tertentu dan seterusnya dan sebagainya. Waduh. Jadi saya mengklarifikasi ini semua tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Artinya marilah kita sesama anak bangsa ya berbuat baik kepada negeri ini menurut agama kita masing-masing. Lakukan kepercayaanmu, apa agamamu, kulakukan apa yang kuyakini ajaran Yesus. Saya rasa damai-damai saja. Seandainya saya memberitakan nama Yesus kepada orang yang mungkin juga mereka bukan agama Kristen, dan saya pun tidak tahu dia agama apa, karena saya tidak perlu mempertanyakan agama orang. Saya bukan berarti mengkristenisasi atau membenci orang itu. Justru saya karena mengasihi orang itu, saya beritakan tentang Yesus yang merubah hidup saya. Tetapi tidak boleh ada paksa di sana. Karena agama Kristen itu juga namanya agama syiar. Sama dengan Islam juga agama syiar. Silakan. Kalau memang Anda mau berbicara tentang keyakinan Anda dan terus ada orang yang mendengar dan mereka mau percaya, ya apa boleh buat. Kita harus legowo, rela hati aja. Jangan main fitnah-fitnah seperti ini. Ini kan namanya sudah rasis juga ini. Sudah rasis, terus apa lagi tuh. Kalau kita membenci satu sama lain itu, apa namanya itu? Oh ya, kalau agamanya berbeda, ya penistaan. Budak haruslah orang ini dihajar bertobat, maksudnya bukan dihajar digebuk, biar dihajar dia lewat apa yang saya sampaikan ini, bertobat orang ini ya. Nah, jadi terakhir saya mau ngomong buat semua saudara-saudara kita yang mendengarkan ini ya, coba kita kaitkan ke tadi itu saja, ke pelayanan kami. Ada nggak persamaannya dengan apa yang diucapkan si Everkos ini? Saudara, jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet, like, komen, yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum. Nanti jangan sampai kita mengkomentari orang tetapi kita berhadapan dengan hukum. Saya berdoa buat semua saudara
supaya pelayanan kami tetap maju terus dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua yang sudah subscribe, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang sudah mendukung dana doa, Tuhan berkati. Yang belum dukung dana doa juga Tuhan berkati. Dan waktu mereka bisa dukung dana, dan terlebih terusus berikan kepada mereka pekerjaan, berikan kepada mereka rezeki melimpah, kesehatan, jauhkan dari coronavirus. Dalam satu nama Yesus yang kudus, saya berdoa, haleluya, amin.